Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang SNMPTN. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di channel Guru FA. Pada video kali ini saya akan membahas langkah demi langkah dalam pendaftaran SNMPTN tahun 2020 bagi siswa yang sudah lolos pemeriksa. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Pada tanggal 14 Februari tahun 2020 kemarin, LTMPT melalui siaran persnya mengumumkan tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2020. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, siswa melakukan login melalui portal LTMPT. Yang kedua, siswa memilih menu pendaftaran. Yang ketiga, siswa mengisi pilihan PTN dan program studi. Yang keempat, siswa yang memilih program studi seni dan olahraga harus mengunggah dokumen portofolionya. Yang kelima, siswa dapat mengunggah dokumen prestasi tambahan yang dimiliki. Yang keenam, siswa melengkapi isian data diri, identitas orang tua, dan data ekonomi keluarga. Yang ketujuh, siswa mengisi data ketunaan bila diperlukan. Yang kedelapan, siswa menyetujui pernyataan keikutsertaan SNMPTN. Dan yang terakhir adalah siswa melakukan finalisasi pendaftaran, serta mencetak kartu tanda peserta. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Login ke portal.ltmpt.ac.id. Silakan adik-adik mengisikan email serta password akun LTMPT masing-masing, kemudian klik masuk. Pada halaman dashboard, ada dua pilihan, yakni menu Verval dan menu SNMPTN. Kita masuk ke langkah kedua. Silakan adik-adik klik menu pendaftaran SNMPTN. Adik-adik akan diarahkan pada halaman yang berisi sebagai berikut. Untuk melanjutkan proses pendaftaran SNMPTN, Anda harus menyetujui pernyataan berikut. Dengan ini, nama, NISN, asal sekolah, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bila saya dinyatakan lulus SNMPTN, saya akan melaksanakan pendaftaran ulang di PTN yang menyatakan menerima saya. Bila saya tidak melaksanakan pendaftaran di PTN yang menerima saya melalui SNMPTN, saya menyadari bahwa kelalaian saya tersebut akan mengakibatkan turunnya indeks sekolah asal saya dan dapat mempengaruhi penerimaan siswa dari sekolah asal saya pada SNMPTN yang akan datang. Jadi di sini, jika adik-adik diterima SNMPTN, maka secara tidak langsung akan sangat diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. Jika yang terjadi adalah adik-adik diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka indeks sekolah asal adik-adik akan turun, dan itu akan berpengaruh pada penerimaan SNMPTN yang akan datang. Ini merujuk pada rekam kinerja sekolah adik-adik yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Bisa adik-adik cek dengan cara klik bagian kanan atas ini. Jika adik-adik sudah yakin, silakan adik-adik klik tanda centang pada pernyataan saya setuju, kemudian adik-adik klik tombol proses. Adik-adik akan diarahkan pada halaman beranda pendaftaran SNMPTN tahun 2020. Di bagian atas ini ada beberapa menu, yakni menu pendaftaran untuk melakukan pendaftaran, kemudian menu PTN untuk mengecek PTN dan prodi apa saja yang dibuka, kemudian ada menu portofolio untuk pendaftar pada jurusan seni dan olahraga, kemudian ada menu prestasi jika kalian memiliki prestasi tambahan untuk diupload di sini. Kemudian ada menu bantuan. Lalu di sebelah kiri ini ada identitas kamu, dan di sebelah kanan ini ada tahapan pendaftaran serta persyaratan pendaftaran SNMPTN. Kita masuk ke langkah inti, yakni langkah ketiga, mengisi pilihan PTN dan program studi yang akan kalian daftar. Silakan adik-adik di bagian kiri ini klik tombol formulir pendaftaran. Adik-adik akan diarahkan pada halaman pilih program studi untuk PTN pilihan ke-1. Di sini ada keterangan bahwa jumlah program studi yang dapat dipilih maksimum 2 dan jumlah perguruan tinggi yang dapat dipilih maksimum 2. Yang perlu diingat adalah bahwa aturan dalam pemilihan PTN dan program studi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa memilih 2 program studi dalam 1 PTN. Yang kedua, bisa memilih masing-masing 1 program studi dari 2 PTN, atau yang ketiga, memilih hanya 1 program studi saja pada 1 PTN. Silakan adik-adik atur strategi dalam memilih jurusan untuk pilihan pertama dan pilihan kedua. Adik-adik bisa cek video saya sebelumnya dengan cara klik bagian kanan atas ini. Jika adik-adik sudah mantap, silakan adik-adik cari pada list daftar PTN di bawah ini
PTN mana yang akan adik-adik tuju. Manfaatkan fitur pencarian pada browser adik-adik dengan cara klik kombinasi tombol, Ctrl dengan F, kemudian adik-adik klik di bagian kolom pencarian nama PTN yang akan adik-adik daftarkan. Jika sudah menemukan PTN tersebut, silakan adik-adik klik pada nama PTN tersebut. Di halaman bagian kanan akan muncul daftar program studi untuk PTN yang tadi adik-adik pilih. Silakan adik-adik lakukan pemilihan untuk jurusan atau prodi yang pertama dengan cara memberi tanda bulatan pada jurusan atau program studi yang akan adik-adik tuju. Jika ada keterangan di bagian kanan, yakni keterangan portofolio seperti berikut, harus mengisi portofolio olahraga, artinya nanti di menu portofolio adik-adik harus mengunggah dokumen portofolionya. Jika sudah pada pilihan pertama ini, silakan adik-adik ke bagian paling bawah halaman ini dan klik tombol selanjutnya. Kemudian adik-adik akan diarahkan pada halaman pilih program studi untuk PTN pilihan kedua. Sama seperti tadi, silakan adik-adik cari PTN yang akan adik-adik tuju. Jika sudah menemukan PTN yang dimaksud, silakan adik-adik klik. Kemudian di bagian kanan, di bagian daftar program studi untuk universitas yang kedua ini, silakan adik-adik beri tanda bulatan pada jurusan yang akan adik-adik tuju. Kemudian klik tombol selanjutnya. Jika sudah, adik-adik akan diarahkan pada halaman formulir pendaftaran. Ini merupakan langkah ke-6. Untuk langkah ke-4, pengisian portofolio, dan langkah ke-5, pengisian data prestasi, akan saya buatkan videonya tersendiri. Kita langsung masuk ke langkah ke-6, yakni pengisian formulir pendaftaran. Di bagian paling atas, akan ada rekapan pilihan PTN dan program studi yang tadi sudah adik-adik pilih. Lalu di bagian bawah ada data siswa. Di sini ada keterangan bahwa silakan lengkapi data yang masih kosong. Jika diperlukan, Anda dapat melakukan pembaruan ulang data dari portal LTMPT. Jadi adik-adik di sini diminta untuk melengkapi data-data yang masih kosong. Di sini ada data NIK sudah terisi, data tanggal lahir sudah terisi, lalu ada data tempat lahir yang belum diisi. Silakan adik-adik pilih provinsinya terlebih dahulu. Kemudian pilih kabupaten atau kotanya. Kemudian ada jenis kelaminnya sudah terisi, agama juga sudah terisi, alamat lengkap juga sudah terisi, email juga sudah terisi, lalu nomor HP, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Silakan adik-adik bisa isi nomor teleponnya. Kemudian di bagian bawah ada data orang tua atau wali, data nama ayah, lalu pendidikan terakhir ayah, kemudian pekerjaan ayah, lalu nama ibu, kemudian pendidikan terakhir ibu, lalu pekerjaan ibu, kemudian ada penghasilan orang tua. Di sini adalah penghasilan kotor gabungan ayah dan ibu sebelum dikurangi pajak penghasilan. Kemudian ada jumlah tanggungan orang tua, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian di bagian bawah kita masuk ke langkah ke-7, yakni pengisian data ketunaan. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah Anda termasuk salah satu di bawah ini. Silakan Anda beri tanda centang. Kemudian di bagian bawah ada isian tentang nomor KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Jika memiliki, silakan diisikan di sini. Lampirkan foto atau scan dari kartu KIP-nya. Dan jika sudah terisi semua, silakan adik-adik melakukan konfirmasi dengan memberi tanda centang pada saya menjamin kebenaran informasi di atas. Jika di kemudian hari ternyata data yang saya isikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksinya. Kemudian adik-adik klik tombol selesai dan simpan. Masuk ke langkah terakhir, yakni finalisasi pendaftaran. Adik-adik akan diarahkan pada halaman lihat pendaftaran. Di sini berisikan rekapan pengisian yang sudah adik-adik isikan tadi. Dimulai dari pilihan PTN dan program studi, kemudian foto, kemudian data siswa, mulai dari nomor induk kependidikan sampai jumlah tanggungan orang tua, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar dan keterangan ketunaan. Jika masih ragu atau belum memastikan pilihannya, adik-adik bisa klik tombol ubah pendaftaran untuk mengulangi pendaftaran dari awal lagi. Jika kalian sudah mengecek semua dan sudah memastikan bahwa pilihan PTN dan program studinya benar, adik-adik bisa langsung klik finalisasi pendaftaran. Tetapi di sini ada keterangan bahwa setelah difinalisasi, pendaftaran tidak dapat diubah lagi. Jika sudah mantap, silakan adik-adik klik tombol finalisasi pendaftaran. Adik-adik akan diarahkan pada halaman finalisasi pendaftaran. Di bawahnya ada keterangan bahwa setelah difinalisasi, Anda tidak dapat mengubah data pendaftaran Anda lagi. Pastikan Anda telah memeriksa hal-hal berikut. Pilihan perguruan tinggi dan program studi. Kemudian yang kedua, isian formulir pendaftaran telah diisi lengkap dan benar. Jika sudah yakin, silakan adik-adik
klik tanda centang pada pertanyaan konfirmasi siswa. Jika sudah, adik-adik klik tombol finalisasi pendaftaran. Kemudian, adik-adik masih akan diberikan pertanyaan untuk memantapkan pilihan bahwa pendaftaran yang telah difinalisasi tidak dapat dibatalkan kembali. Apakah Anda yakin ingin melakukan finalisasi pendaftaran? Silakan klik lagi tombol finalisasi pendaftaran. Setelah selesai difinalisasi, maka di halaman depan akan muncul status pendaftaran yang berubah menjadi sudah difinalisasi. Kemudian akan muncul juga nomor pendaftaran kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah mengunduh kartu pesertanya. Silakan klik tombol unduh kartu peserta. Jika sudah selesai diunduh kartu pendaftarannya, maka tampilannya sebagai berikut. Kartu pendaftaran SNMPTN ini adalah bukti bahwa kalian merupakan peserta SNMPTN tahun 2020 ini. Di dalam kartu tanda peserta SNMPTN tahun 2020 berisi nomor pendaftaran, nama siswa, NISN, sekolah, kabupaten, provinsi, kemudian ada pilihan PTN dan program studi, dan ada kolom pernyataan bahwa saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam formulir pendaftaran SNMPTN adalah benar, dan saya bersedia menerima ketentuan yang berlaku di PTN dan program studi yang saya pilih. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan penerimaan di PTN yang saya pilih apabila melanggar pernyataan ini. Kalian perlu mencari pendaftaran ini, kemudian kalian bubuhkan tanda tangan kalian di kolom tanda tangan dan menuliskan nama lengkap kalian. Demikian video saya kali ini. Untuk video-video saya yang lain terkait SNMPTN, kalian bisa klik bagian kanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan cara klik bagian kiri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.